Anyone tries to hurt my friends is gonna pay! Selamat datang di What's Mojo Indonesia. Dan dalam versus kali ini, kita akan mengadu Goku melawan Superman. Kedua kandidat ini merupakan pahlawan alien yang mengunjungi dan tinggal di bumi. Tapi hanya akan ada satu pemenang di antara keduanya. Jadi, kalau kamu belum menonton seluruh seri Dragon Ball sampai di Super, kami peringatkan akan ada spoiler di depan. Kalau bisa memilih, kamu mau kekuatan milik Goku atau Superman? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Ronde 1, kecerdasan. Kita tidak akan membumbui bahasa kita ketika berbicara soal Goku. Dia tidak dikenal karena kecerdasannya. Trillion! It's 2 trillion, right? Setelah selamat dari cedera kepala yang parah waktu dia masih kecil, Goku menghabiskan masa kecilnya di hutan bersama kakek yang mengadopsinya. Karena Goku tidak pernah disekolahkan ataupun belajar tentang dunia, dia menjadi sangat naif. Bahkan dia mengira pernikahan adalah sejenis makanan. What about the wedding? I'll be back. I'll try some of that next time. Tetapi meski Goku kurang di kecerdasan intelektual, dia sangat cerdas dalam hal bertarung. Dia sangat hebat dalam melakukan improvisasi dan bisa membalas serangan musuhnya dalam sekejap. Meskipun Goku masih suka salah memperhitungkan strategi dalam pertarungan, kelihayannya dalam pertarungan seringkali membuatnya di posisi unggul. Eat it! Okay, it's official. You've completely lost it. Look, Cell's kind of worn out right now. Jelas, John dan Martha Kent tidak membesarkan orang yang bodoh. Chester, I thought you were supposed to be the sharp one. Boys? Meskipun tingkat kecerdasannya bervariasi tergantung pada adaptasi yang mana, Clark Kent hampir selalu digambarkan mendapatkan pendidikan penuh. Dalam beberapa adaptasi, kemampuan dan kecerdasannya membuat Kent mengingat detail-detail kecil dengan sempurna. Meski kita tidak tahu nilai IQ-nya, yang pasti Superman cukup cerdas untuk bisa mendapatkan pekerjaan sebagai reporter. Meski begitu, kecerdasannya memang tidak sempurna. Karena terkadang dia dikalahkan oleh musuh yang lebih lemah tetapi memiliki taktik yang pintar. Selain itu, sifat mudah percayanya membuat sekutu Superman seperti Batman bisa mengakalinya. Meski terkadang salah langkah, fakta kalau Superman bisa mengimbangi kecerdasan Lex Luthor yang jenius sudah menandakan kalau si Man of Steel ini sangat cerdas. I'll take you in without breaking you, which is more than you deserve. Kedua pahlawan ini bisa cerdas di saat yang dibutuhkan. Tapi latar belakang pendidikan dan kecerdasan super milik Clark secara konsisten membuatnya lebih unggul dari Goku. Pemenangnya Superman. Ronde 2, kemampuan bertarung. Tidak banyak hal yang disukai Goku melebihi pertarungan. Semenjak dia masih kecil, Goku selalu tertarik untuk menjadi lebih kuat dengan memposisikan dirinya melawan musuh-musuh yang sangat menantang. Ketekunannya membuat Goku mengasah insting bertarungnya sampai tingkatan ultra. Instingnya begitu terasa, sampai-sampai terkadang tubuhnya bereaksi pada gerakan musuh sebelum pikirannya sadar akan itu. Setiap Goku melawan musuh yang lebih kuat, baik secara fisik ataupun memiliki kemampuan yang lebih mematikan, dia tidak pernah menyerah. Meski begitu, kegigihannya tidak selalu terbayarkan. Goku juga kadang membutuhkan bala bantuan untuk mengalahkan musuh seperti Jiren. Walaupun tidak selalu menang, Saiyan yang satu ini akan selalu siap untuk bertarung. Didn't mean to leave you like that, but I got this. How the hell are you still standing? Ketika berbicara soal pertarungan, The Man of Steel juga tidak kalah. Dalam banyak skenario, dia hanya perlu mengandalkan kekuatan supernya saja untuk menghentikan musuh. Namun, beberapa adaptasi dari The Man of Steel, Superman juga ahli bela diri, menguasai teknik bertarung dari bumi dan Krypton. Hal ini membuatnya tidak selalu bergantung pada otot saja. Fight's over, son. Meskipun sang pahlawan ini adalah petarung yang kuat, dia lebih memilih untuk menghindari pertarungan sebisa mungkin.
Kurangnya keinginan untuk membunuh juga membuatnya untuk menahan pukulan. Tetapi jika Superman sudah lepas kendali, lawannya pasti akan sangat ketakutan. Ya, walaupun Superman memang kuat, seringkali dia memilih untuk tidak memulai perkelahian. Sedangkan kecintaan Goku terhadap seni bela diri dan keinginannya untuk bertarung melawan musuh membuatnya menjadi petarung yang lebih terasa dan berpengalaman. Pemenangnya Goku. Ronde 3, kelemahan. Ketika Goku masih kecil, dia bisa dilemahkan dengan memegang ekornya. Sorry, Goku, but let's face it, your tail is your only weakness. His weakness. Looks like I win! Akan tetapi dia berhasil melatih tubuhnya untuk mengatasi kekurangannya itu sebelum pada akhirnya setuju untuk memotongnya. Goku, what happened to your tail? Oh, that? I got rid of it. Fisiknya tangguh ditambah dengan latihan demi latihan yang dilakukan membuat musuhnya kesulitan untuk melukai Goku dalam pertarungan biasa. Namun dia sangat rentan terhadap serangan biasa ketika Goku yakin kalau pertarungan sudah selesai dan dia menjadi lengah. Goku juga tidak bisa bertarung dengan baik jika perutnya lapar. Tetapi kalau si Saiyan ini kenyang dan fokus, dia akan sulit untuk dikalahkan. Biasanya musuh-musuh Goku akan berharap kalau mereka cukup kuat untuk bisa melukainya. The Blue Boy Scout sudah hampir identik dengan Achilles berkat kelemahan terkenalnya. Terpapar pecahan dari planet asalnya yaitu Kryptonite adalah kelemahan terbesar Superman. Ya, Kryptonite-nya Superman. Don't touch that. I told you. Tergantung pada jenis mineral yang terpapar padanya, itu akan mempengaruhi Superman dengan cara berbeda-beda. Namun hampir semua jenis Kryptonite punya dampak negatif terhadapnya. Selain itu, Superman akan secara perlahan atau bahkan sepenuhnya kehilangan kekuatan jika terpapar sinar matahari merah. Impossible. These lamps were provided by a mutual friend of ours from America, who specializes in the impossible. Si Man of Steel juga terkenal memiliki kelemahan terhadap sihir. Untungnya Superman cukup kuat untuk menahan atau bahkan bisa sepenuhnya mengatasi kelemahan-kelemahannya itu. Meski begitu, dia tetap harus waspada terhadap musuh yang mengetahui celah yang mudah dimanfaatkan darinya. Oh, what's the matter? Don't you want it? Here! Superman memang sudah belajar bagaimana mengatasi kelemahannya. Namun banyaknya kelemahan yang dimiliki Superman dibandingkan Goku membuat sang Saiyan mampu bertahan dan memenangkan ronde ini. Pemenangnya Goku. Ronde 4, kekuatan murni. Goku sudah sangat kuat bahkan tanpa transformasi. Dia bisa terbang, menembakkan ledakan energi dari tubuhnya, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, dia juga punya banyak transformasi yang bisa meningkatkan kekuatannya. Ketika Goku berubah menjadi Super Saiyan, dia dengan mudah mengalahkan Frieza yang jahat. Sebagai konteks, antagonis itu bisa menghancurkan planet hanya dengan sebuah ledakan dari jarinya. Meskipun itu sangat menakjubkan, Super Saiyan bukanlah transformasi terakhir dari Goku. Ketika Goku bertarung melawan virus yang kuat dalam bentuk Super Saiyan God, gelombang yang tercipta dari pukulan mereka bisa menghancurkan alam semesta. Ya, meskipun ada beberapa petarung dalam universe tersebut yang bisa menandingi kekuatannya, hal itu tidak mengurangi fakta kalau Goku bisa membahayakan suatu planet. Kekuatan Saiyan yang satu ini di atas 9.000. For me, there's a better path to power. It's not love. It's fury! Mencoba untuk menghitung kekuatan milik Superman merupakan tugas yang sulit. Beberapa pencapaiannya begitu di luar nalar, membuatnya sulit untuk mengukurnya dengan angka. It seems impossible. But it isn't. You're lifting 200 quintillion tons.
Even allowing for the 1/6 normal gravity here on my moon base, that's 3 times your record. I feel like I could do more. Superman pernah menghancurkan matahari, memindahkan beberapa planet, dan bahkan menahan black hole dengan tangannya. Selain itu, dalam beberapa universe, pukulan Superman cukup kuat hingga memecah realitas. Dan itu baru kekuatan fisiknya. Kemampuan Superman seperti laser vision dan frostbite juga sangat kuat. Meskipun kekuatan murni The Man of Steel ini bervariasi tergantung versinya, pada dasarnya dia merupakan salah satu makhluk terkuat di universe-nya. Bahkan, versi Superman yang paling lemah sekalipun bisa menjadi ancaman penghancur planet. Tidak diragukan lagi kalau Goku sangatlah kuat. Namun, Superman hampir selalu memecahkan skala kekuatan. Banyaknya hal di luar nalar yang telah dilakukan Superman dengan kekuatan alaminya membuatnya unggul di ronde ini. Pemenangnya, Superman. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Ronde 5, potensi. Saat kita berpikir kalau Goku sudah tidak bisa menjadi lebih kuat lagi, dia selalu membuktikan kalau kita salah. Hal ini didukung oleh biologi Saiyan yang membuatnya tetap berada di kondisi prima jauh lebih lama dari kebanyakan orang. Dia juga mendapat peningkatan kekuatan permanen setiap kali pulih dari pengalaman nyaris mati. While so many others grow weaker during battle, we Saiyans become stronger. Ditambah lagi, Goku secara sadar terus memperbaiki gaya bertarungnya dan bahkan dia bisa mempelajari kemampuan baru secara otodidak seperti teleportasi. Karena dia sering meniru dan mempelajari gerakan lawan, dia bisa menambah kemampuan baru ke dalam arsenalnya. Goku juga bisa melipat gandakan kekuatannya dengan teknik Kaioken. Dan kalau kita bahas daftar transformasi barunya yang terus bertambah, kita tidak akan selesai meski seharian membahasnya. Selama Goku masih bisa bertarung, dia tidak akan pernah berhenti berkembang. This doesn't look good. Di sisi lain, Clark biasanya memperoleh kekuatan baru secara otomatis seiring bertambahnya usia. Di usia 30-an, dia sudah bisa menggunakan penglihatan X-ray, memiliki indera yang sangat tajam, dan mampu terbang mengelilingi bumi serta menjelajahi luar angkasa. Meskipun dia jarang mendapatkan banyak kekuatan baru saat sudah dewasa, The Man of Steel seringkali melampaui batas kekuatannya sendiri. Kemenangan epik Superman melawan Doomsday yang terus beradaptasi di berbagai universe hanyalah salah satu contoh bagaimana dia mampu mengungguli kemampuannya sendiri. Berkat biologinya, Clark juga bisa bangkit dari ambang kematian dan hidup jauh lebih lama daripada makhluk lainnya. Tidak ada yang tahu berapa lama Superman akan terus hidup untuk menunjukkan kekuatannya. Kedua pahlawan ini memiliki potensi yang hampir tidak terbatas ketika kita berbicara soal kekuatan. Namun, lebih sulit untuk mengetahui kapan sebenarnya Superman berkembang. Sedangkan Goku, dia selalu mengingatkan kita bahwa dia terus tumbuh dengan menambah bentuk, teknik, dan prestasi kekuatan yang baru dan lebih besar ke dalam daftar kemampuannya. Lebih mudah untuk melihat bahwa Goku tidak memiliki batasan. Pemenangnya, Goku. Sang Saiyan ini lebih unggul dari Superman dengan skor yang tipis 3-2. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari What's Mojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.